Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 5 Juni. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Anak-anak, kalau ada orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kamilah 5 misionaris. Tuhan mengizinkan kami mempunyai kesusahan supaya kami percaya kepadanya. Ia memberikan kekuatan untuk melewatinya. 80 km dari Taung Dunyi, Saudara Kristensen melambaikan tangan kepada kami sambil menepikan mobilnya. Ia keluar dari mobilnya dan berkata, "Ada sebuah bunyi yang mengerikan di bagian belakang roda. Coba kalian dengarkan saat saya menghidupkan mesinnya." Kami siap mendengarkan, tapi ia tak dapat menghidupkan mesin. Pinggiran roda lepas dari pesatnya. Kami terdiam beberapa saat. Kemudian Pendeta Melin berkata, "Saya punya ide. 2 mobil yang masih baik akan melanjutkan perjalanan ke Yenangyaon. Jauhnya hanya 40 km. Kita akan menemukan tempat berkemah, membongkar muatan mobil yang satu, dan kembali mengangkut barang-barang Saudara Kristensen dan membawa dia ke Yenangyaon. Ia dapat naik bis ke Mandalay." Kami pergi ke Yenangyaon dan menemukan tempat berkemah. Kami membongkar muatan mobil yang satu, dan Saudara Baldwin kembali menjemput Saudara Kristensen. Kami akan kembali sebelum fajar menyingsing. Ia berkata sambil menghidupkan mobilnya. Tetapi sampai fajar menyingsing, ia belum kembali. Pukul 9, pukul 10, tidak ada tanda-tanda kedatangannya. "Pasti sesuatu terjadi," kata Saudara Melin. "Ayo kita kembali dan lihat apa yang terjadi." Kami kembali dan mendapatkan mereka berdua di Magwe, sebuah kota kecil 40 km dari jalan besar. Mobil Saudara Baldwin menancap di pasir dan koplingnya terbakar. Jelas Saudara Kristensen, jadi kami harus menariknya ke sini. Ada seorang reparasi sepeda yang mengatakan ia dapat memperbaiki kopling. Kami dapat melanjutkan perjalanan besok pagi. Saya berkata, "Berikan roda yang rusak itu." Saya melihat 2 bengkel di Yenangyaon, dan saya akan mengelaskan roda itu. Kembali kami pergi dan berhenti di bengkel yang pertama. "Maaf," kata pria itu, "tukang las saya cuti." Saya pergi ke bengkel kedua. "Maaf, tidak ada tukang las di kota ini. Mereka semua cuti selama 3 minggu." Kelihatannya tidak ada harapan sama sekali. Kemudian saya memandang Tuan Lawson, manajer Inggris dari perusahaan Nutsing Oil. Saya mengatakan kepadanya kesulitan kami. "Mereka benar, Tuan Hare," katanya. "Tidak ada tukang las di kota. Tetapi datanglah ke kantor dan jelaskan kesulitan kalian kepada pimpinan." "Pimpinan, saya membutuhkan seorang tukang las." Dengan sopan saya mengetuk pintu dan masuk. Tuan Nutsing adalah seorang Indian yang menyenangkan. Beliau mendengarkan dengan penuh perhatian cerita saya. Bel berbunyi dan Tuan Lawson masuk. "Tuan Lawson," beliau berkata, "tuan-tuan ini dalam kesulitan.
Tolong bawa Tuan Hare ke bengkel kita, hanya 20 mil jauhnya. Di pusat, kita punya tukang las. Dalam waktu 1 jam diperbaiki bengkel pusat. Terima kasih banyak Tuan Lawson. Berapa ongkosnya? Tanya saya. Tidak perlu bayar, jawabnya. Rusak sedikit. Berterima kasihlah pada pimpinan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Natsing dan juga bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, itulah cara Allah kami bertindak untuk kami. Itulah caranya Ia akan bertindak untukmu juga, jika kalian menyerahkan hidupmu kepadanya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.